Soal yang pertama, himpunan bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan 2 pangkat 2X dikurang 2 pangkat X plus 1 lebih dari 8 adalah. Jadi ini kita buat ulang. 2 pangkat 2X itu boleh kita buat seperti ini. 2 pangkat X, kemudian kita kuadratkan. Kemudian selanjutnya kalau ada ketemu seperti ini, A pangkat M plus N sama dengan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Ini sifat pemangkatan. Nah, kita buat bentuk ini, jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu adalah 2. 8 kita bawa ke ruas kiri, jadinya negatif. Lebih dari 0. Ya. Kemudian kita misalkan aja, P itu sama dengan 2 pangkat X. Sehingga ini adalah P kuadrat dikurang P dikali 2 adalah 2P dikurang 8 lebih dari 0. Kita faktorkan. Nah, caranya gimana? Cari bilangan kalau dikalikan, hasilnya itu adalah min 8. Kalau bilangan itu dijumlahkan, hasilnya adalah min 2. Berapakah bilangan itu? Iya, yaitu min 4 dan 2. P dikurang 4, P ditambah 2. Kalau begitu, pembuat nolnya di sini adalah P sama dengan 4 atau P sama dengan min 2. Nah, kalau tandanya lebih besar dari 0, nah itu nilai P-nya itu nilainya adalah P lebih dari nilai yang terbesar. Nilai besar. Atau P kurang dari nilai kecil. Nilai yang kecil ya. Nah, di sini yang besar itu adalah 4. Jadi P lebih dari 4 atau P-nya kurang dari nilai yang kecil adalah min 2. Kita kembalikan ke variabel awalnya, yaitu P sama dengan 2 pangkat X. Kalau begitu 2 pangkat X lebih dari 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Atau ya, P di sini 2 pangkat X kurang dari min 2. Nah, untuk yang kurang dari min 2 ini, itu tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena berapapun, kalau bilangan dipangkatkan, itu tidak pernah menghasilkan nilai negatif. Nah, di sini tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi ini saja. 2 pangkat X lebih dari 2 pangkat 2. Kalau begitu, X-nya lebih dari 2. Kesimpulannya ya. Sehingga X lebih dari 2. Nah, ini jawabannya. Jawaban yang tepat adalah yang E. 2. A, B, dan C adalah sudut-sudut sebuah segitiga. Jika A dikurang B sama dengan 30 derajat dan sin C sama dengan 5/6, maka nilai dari cos A dikali sin B sama dengan titik-titik. Nah, dalam suatu segitiga, jumlah ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat, ya kan? Nah, kalau kita mau buat A ditambah B, berarti 180 derajat dikurang C. Kalau kita terapkan sin di kedua ruasnya, sin A plus B sama dengan sin 180 derajat dikurang C, gitu ya. Ingat, identitas trigonometri kalau ada sin 180 derajat dikurang C, itu sama saja nilainya dengan sin C. Kemudian kalau sin A plus minus B, ini nilainya sama dengan sin A dikali cos B plus minus cos A dikali sin B. Ya. Nah, ini kita jabarkan aja menjadi sin A dikali cos B ditambah ya, karena di sini tandanya tambah, berarti kita tambahkan dengan cos A sin B sama dengan, nah ini tadi sudah ya, sin C. Yang mana nilai sin C itu adalah 5/6. Nah, berarti ini sama dengan 5/6. Kemudian, A dikurang B itu nilainya 30 derajat. Terapkan sin di kedua ruas. Sin A min B sama dengan sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat berapa? Setengah. Nah, ini kan bisa kita gunakan identitas ya. Nah, yang ini.
Berarti kalau ini kita jabarkan, sin A ya, cos B dikurang cos A dikali sin B sama dengan 1/2. Nah, supaya ini muncul, berarti kita harus mengeliminasi sin A cos B. Caranya gimana? Ya, kurangkan aja. Ini dikurang ini 0 ya. Ini dikurang ini berarti 2 cos A sin B. Ya enggak? Ini kan positif. Yang ini negatif, negatif lagi. Jadinya positif. Cos A sin B ditambah cos A sin B gitu ya. Jadinya adalah 2 cos A sin B. 5/6 dikurang setengah. Ini kita kali 3 supaya penyebutnya sama ya. Jadi 5/6 dikurang 3/6, yaitu 2/6. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Kalau ini bagi 2, 2-nya hilang, berarti cos A sin B. Sama dengan ini bagi 2, berarti tinggal 1/6. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal yang ketiga, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 logaritma X min 1 per X plus 2 kurang dari 1 adalah. Nah, ingat teman-teman, bilangan yang kita logaritmakan, ya, atau yang di dalam kurung ini, nilainya itu harus lebih dari 0. Karena tidak ada logaritma yang negatif, ya. Nah, sehingga syarat pertama yang harus kita lihat adalah X kurang 1 per X tambah 2, ini nilainya harus lebih besar dari 0. Ya. Sehingga pembuat nolnya di sini berapa? X sama dengan 1 atau X sama dengan min 2. Kita buat garis bilangan. Di sini min 2, di sini 1. Antara min 2 dan 1 ada angka 0. Ya udah kita uji X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti 0 dikurang 1, min ya, min 1 per 2. Nah, ini dia negatif. Berarti antara min 2 dan 1, nilainya pasti negatif. Setelah 1, ini positif, dia pasti selang-seling, ini juga positif. Ya, sehingga yang kita ambil itu adalah yang lebih besar dari 0, atau yang positif. Sesuaikan dengan pertidaksamaannya. Jadi X lebih besar dari 1 atau X kurang dari min 2 gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kita buat di ruas kanan itu dalam bentuk logaritma juga. Nah, di sini basisnya kan 2 ya. Berarti boleh kita buat 2 log 2 2 log 2 kan nilainya 1. Sehingga logaritmanya boleh kita coret. Sehingga yang tersisa apa? X kurang 1 per X tambah 2 kurang dari 2. X kurang 1 per X tambah 2 kurang 2 kurang dari 0. Pindah ruas ya. Kita samakan penyebut. X kurang 1 per X tambah 2 dikurang 2 kali X tambah 2 per X tambah 2 ya. Karena penyebutnya di sini X tambah 2. Jadi X dikurang 1 dikurang 2X tambah 2 per X tambah 2 kurang dari 0. Kita buka kurung, X kurang 1 dikurang 2X kurang 4 per X tambah 2 kurang dari 0. X dikurang min 2X adalah min X, min 1, min 4, min 5 per X tambah 2 kurang dari 0. Pembuat nolnya berapa? Min X min 5 sama dengan 0. Atau X sama dengan min 2. Nah, berarti nilai X-nya di sini berapa? Ya, X sama dengan min 5, ya kan? Nah, tinggal kita buat garis bilangan. Nah, di sini min 5, di sini min 2. Nah, kita ambil aja misalnya sebelah kanan dari min 2 itu kan ada 0. Ya, kita uji ke sini. Kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Jadinya apa itu? 0 dikurang 5. Jadinya min 5 per 0 tambah 2. 2, ya kan? Nah, ini kan negatif. Nah, berarti di sini nilainya pasti negatif. Dia pasti selang-seling.
Di antara min 5 dan min 2, dia positif. Yang ini negatif. Nah, kita lihat yang diminta di sini adalah kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti yang ini. X-nya lebih dari min 2, ya, atau X-nya kurang dari min 5. Nah, kita gabungkan dengan hasil yang kita dapatkan yang pertama kali ini tadi. Ini yang kedua ya. Ini yang pertama. Nah, caranya gini. Ini kan min 2 ya. X-nya lebih dari min 2 berarti di sini. Nah, gitu. Kemudian, X-nya kurang dari min 5. Ini min 5. Min 2-nya kan di sini terus ya. Berarti yang kita ambil itu yang paling banyak diarsir. Yang kena dua-duanya kan ini. Yang kena dua-duanya ini. Sehingga solusi terakhir adalah X-nya kurang dari min 5 atau X-nya lebih dari 1. Nah, inilah jawaban terakhirnya. Ya, berarti kita pilih yang D. X-nya lebih dari 1 atau X-nya kurang dari min 5. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Soal keempat, jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5 adalah. Yang pertama dulu kita cari adalah yang habis dibagi 3. Itu kan ada 3, 6, 9, dan seterusnya sampai 99. Nah, rumus jumlah suku ke N atau Sn itu adalah N per 2 dikali A. A itu adalah suku pertama ditambah UN. Untuk menentukan UN itu rumusnya adalah A suku pertama ditambah N dikurang 1 kali beda. Nah, ini dua rumus yang akan kita gunakan. Di sini suku pertama atau A itu nilainya adalah 3. Sedangkan bedanya adalah berapa ini? 3 ke 6? Iya, 3. Nah, sekarang kita bisa cari N-nya berapa. Kita tahu suku ke N itu kan 99. Berarti 99 sama dengan, masukkan ke sini ya, A-nya adalah 3 ditambah N dikurang 1, bedanya adalah 3. 99 sama dengan 3 ditambah, kita kalikan ke dalam, 3N dikurang 3. 3 dikurang 3 kan 0, sehingga yang tersisa adalah 3N. Sehingga nilai N-nya adalah 99 dibagi 3, yaitu 33. Nah, berarti suku ke-33 adalah 99. Nah, sekarang kita bisa menentukan Sn-nya. Jadi Sn sama dengan N per 2, langsung aja ya. S33 gitu. Sama dengan 33 per 2. Nah, suku pertamanya adalah 3, ditambah suku ke-33 adalah 99. Nah, ini langsung ganti aja ya. Suku pertamanya adalah A. 33 per 2 dikali 102 ya. 3 ditambah 99, jadi 33. 102 dibagi 2 itu nilainya 51. 33 kita kalikan dengan 51. Dapatnya adalah 1683. Nah, jangan buru-buru memilih pilihan yang A. Kita cari tahu dulu kelipatan 3 yang habis dibagi 5. Kelipatan 3 habis dibagi 5. Itu kan ada 15, ya kan? 30, 45, 60, 75, dan 90. Ini kan kelipatan 3 juga, tetapi ini habis dibagi 5. Maka kita cari tahu dulu berapa jumlah ini semuanya. Ya kan? Nah, sekarang kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Nah, N-nya sudah tahu kita di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku.
Jadi S6 sama dengan 6 per 2, suku pertamanya adalah 15, ditambah suku ke-6, 90. 6 per 2, itu nilainya 3. Dikali 105. 3 dikali 105 adalah 315. Pertanyaan soal kan jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 tetapi tidak habis dibagi 5. Ya tinggal kita kurangkan aja. 1683 dikurang 315. Dapatnya adalah 1368. Jawabannya yang D. Soal kelima, limit X menuju tak hingga dari semua ini adalah. Nah, jadi caranya pangkat tertinggi di sini adalah 3 pangkat X. Maka semuanya kita bagi dengan 3 pangkat X. Jadi limit X mendekati tak hingga, 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X, dikurang 3 pangkat min X per 3 pangkat X per 3 pangkat X dibagi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat min X dibagi 3 pangkat X. Jadi limit X mendekati tak hingga dari, nah ini nilainya kan 1. Sama-sama dibagi 3 pangkat X dikurang. Nah ingat kalau ada A pangkat M per A pangkat N, ini hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Jadi 3 pangkat min 2X ya. Jadi A pangkat min X, bukan A. 3 pangkat min X per 3 pangkat X. 3 pangkat min X dikurang X. Kan gitu, jadinya adalah 3 pangkat min 2X. Ini juga 1 ditambah 3 pangkat min 2X. Kita masukin X-nya tak hingga. Jadi 1 dikurang 3 pangkat min 2 kali tak hingga ya, per 1 ditambah 3 pangkat min tak hingga. Ingat, pangkat minus itu adalah, misalnya ya, A pangkat min M itu sama dengan 1/4 A pangkat M. Jadi 3 pangkat min tak hingga adalah 1 per 3 pangkat tak hingga. 1 per 3 pangkat tak hingga adalah tak hingga. Ya, 1 dibagi bilangan yang sangat besar hasilnya adalah 0. Jadi 1 dikurang 0 per 1 ditambah 0. 1 per 1 hasilnya adalah 1. Jawabannya yang B. Soal ke-6, jika diketahui 3 sin alfa dikurang 4 sin pangkat 3 alfa sama dengan P, maka 3 tangen alfa dikurang tangen pangkat 3 alfa per 1 dikurang 3 tangen kuadrat alfa. Sama dengan berapa? Nah, ini ingat ya, ini adalah identitas dari sin 3 alfa. Yang nilainya sama dengan P atau P per 1, kan boleh. Kalau kita buat dalam segitiga, ini sudutnya adalah 3 alfa, sin itu adalah sisi depan sudut per miring. Sehingga sisi samping kita bisa cari menggunakan rumus Pitagoras, yaitu sisi miring kita kuadratkan, 1 kuadrat dikurang P kuadrat. Dan yang ditanyakan oleh soal, ini identitas dari tangen 3 alfa. Nah, nilai ini ya sama dengan tangen 3 alfa. Nah, tangen 3 alfa berarti sisi depan per dekat. Depan sudut P, dekat sudut akar dari 1 dikurang P kuadrat. Nah, inilah jawabannya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. 7. Jika hasil limit X menuju A dari 1 per X kurang 3 dikali 1 per X kurang 7 dikurang 2 per X kurang 11 adalah min 1 per 32, maka harga A. Jadi, limit X mendekati A dari 1 per X dikurang 3. Nah, yang ini kita samakan penyebut. Saya buat di bawah aja.
kali silang aja. Ini kali silang ke sini, X kurang 11 dikurang 2 kali X min 7 per X min 7 dikali X min 11. X dikurang 11 dikurang 2X tambah 14 ya, per yang di bawah ini, X kuadrat dikurang min 7 min 11, min 18X. Kemudian ditambah min 7 kali min 11, 77 ya. Nah ini kalau kita sederhanakan, min X, ya enggak, X dikurang min 2X kan min X. Kemudian min 11 ditambah 14 itu adalah positif 3 per X kuadrat dikurang 18X tambah 77. Atau kalau kita mau rapikan lagi, min X min 3 ya, boleh kan? Saya taruh minnya di bawah, di luar. Kalau kita kalikan ke dalam kan hasilnya sama. Min dikali X, min X. Min dikali min 3, positif 3 per X kuadrat dikurang 18X tambah 77. Nah, kita ganti di sini. Min X min 3 per X kuadrat dikurang 18X tambah 77. Nah, ini hasilnya adalah min 1 per 32. Nah, ini kan boleh coret. Ini sama ini. Sehingga yang tersisa apa? Limit X mendekati A ya dari min 1. Ya, di sini masih ada min per X kuadrat dikurang 18X ditambah 77 sama dengan min 1 per 32. Min 1 per 32. Ya. Nah, kita ganti aja. X-nya sama dengan A. Jadi min 1 per A kuadrat dikurang 18A tambah 77 sama dengan min 1 per 32. Ya kan? Kedua ruas kita kalikan min, jadinya positif. Ini positif, ini positif. Sehingga nilai dari A kuadrat dikurang 18A ditambah 77 sama dengan 32. A kuadrat dikurang 18A ditambah 77 dikurang 32 sama dengan 0. A kuadrat dikurang 18A ditambah berapa ini? 77 kurang 32 adalah 45 sama dengan 0. Cari bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya 45. Kalau dijumlahkan hasilnya min 18. Berapakah bilangan itu? Min 15 dan min 3. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya A sama dengan 15 atau A sama dengan 3. Jawabannya yang B. Soal ke-8, harga X yang memenuhi persamaan ini adalah, jadi yang 1 per ini kita rubah menjadi pangkat negatif ya. Jadi 1 per A pangkat M nilainya sama dengan A pangkat min M. Jadi 5 pangkat min dari X min 2. Ya, akarnya tetap. 125 adalah 5 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan 8 dikurang 4X per 3. Akar dari A itu nilainya adalah A pangkat setengah. Jadi yang dalam tanda akar 5. Nah ini saya kalikan ke dalam ya. Min X ditambah 2. Karena dia akar ya pangkatkan dengan setengah. Nah yang ini, yang ruas kanan, 3-nya habis. Jadi 5 pangkat 8 dikurang 4X. 5 pangkat min X tambah 2 per 2. Ya, kalikan dengan setengah. Sama dengan 5 pangkat 8 dikurang 4X. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya juga harus sama. Min X ditambah 2 per 2 sama dengan 8 dikurang 4X. Kita kali silang, min X ditambah 2, 2 kali 8, 16, dikurang 2 dikali 4X adalah 8X.
X-nya kita kumpulkan, jadi min X ditambah. Ini kita bawa ke ruas kiri ya. 8X sama dengan 16 dikurang 2. Jadi 7X sama dengan 14. Maka nilai X 14 per 7. 14 bagi 7 adalah 2. Sehingga jawaban yang pas adalah yang C.